Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda menyempatkan waktu untuk menonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Saat ini saya M. Komunikasi, sarjana ilmu komunikasi, sedang berada di kantor kepala bagian pemerintahan dan kerjasama dengan Bapak Jamburi Esos. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Jamburi telah menyempatkan waktu menerima kami untuk berwawancara eksklusif sesuai program pemerintah untuk keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 1988. Pak Jamburi, Pak Jamburi saya tahu dulu dari Camat langsung memimpin organisasi yang besar masalah COVID, ya kan. Sekarang juga ditugaskan oleh Bupati ke tata pemerintahan dan kerjasama. Sebenarnya tata pemerintahan dan kerjasama ini apa saja itu? Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji Syaifuddin, pimpinan langsung Agung Pos ya, Agung Pos. Alhamdulillah berkesempatan hadir. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Memang kami di bagian tata pemerintahan ini Pak, di bawah nama Sekda daerah. Ada 10 bagian, salah satunya bagian tata pemerintahan. Secara otomatis kami ditugaskan dalam hal ini adalah menunjang visi-visi bupati. Apalagi visi-visi bupati, janji politik beliau di masa kampanye, beliau ingin menuntaskan segmen batas. Batas antara kecamatan satu dengan kecamatan lain di luar dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir, berikutnya batas desa A dan desa B dalam wilayah kecamatan wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Memang sampai saat ini perbatasan itu belum ada yang jelas. Untuk sekarang ini ya, belum tuntas, dalam arti belum 100%. Nah, insya Allah dengan adanya program ini beliau Bupati di periode pertama ini insya Allah akan tercapai 100%. Artinya sudah ada yang tuntas. Sudah. Jadi memang sekarang ini kita sedang mendalami, sedang melaksanakan sesuai Permen Mendagri nomor 43 tahun 2001 ini masalah batas. Jadi sinkron dengan visi-visi Pak Bupati. Sekarang ini kami sedang menggarap ini segmen batas antara Kabupaten Ogan Ilir dengan kabupaten tetangga seperti Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oki, Kabupaten Muara Enim, dan Kalubuli Pak. Artinya perbatasan kabupaten itu memang belum tuntas. Belum tuntas. Tapi dulu kan pernah sudah digarap. Wah, memang ketika Undang-Undang 37 tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Ogan Ilir dengan Oki memang sudah digarap masalah batas. Oleh karena sekarang berdasarkan Permen nomor 43 tahun 2021 ini agak diperjelas masalah segmen batas ini. Jadi alhamdulillah kami dikasih waktu deadline oleh pihak Mendagri ini kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah saya bertugas di sini lebih kurang 2 bulan, kami sudah menyelesaikan segmen batas antara Kota Palembang dengan Ogan Ilir, Banyuasin dengan Ogan Ilir, Oki dengan Ogan Ilir, Oku Timur dengan Ogan Ilir, Oku Induk dengan Ogan Ilir, Prabu Muli dengan Ogan Ilir. Nah, sekarang ini kita tinggal satu segmen lagi Pak Haji, tinggal dengan Muara Enim. Nah, sekarang ini sedang kita laksanakan mediasi beberapa kali. Sekarang ini tinggal keputusan dari Mendagri. Selama ini kendala sehingga Muara Enim agak terlambat di mana? Memang kendala saat ini karena keluasan wilayah kemarin kita Kabupaten Ogan Ilir ini, jadi banyak wilayah-wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini tidak dikelola. Tidak dikelola. Sedangkan dasar kita saat ini Undang-Undang 37
2003 menyatakan batas antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Muara Enim itu adalah Sungai Muria. Kita juga ada 10 dasar itu, Pak Haji. 10 dasar yang menyatakan Muara Enim dengan Oki Letak tahun 80, Undang-Undang tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menyatakan bahwa batas wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan Muara Enim adalah Sungai Muria. Nah, ini yang jadi kendala. Sementara sudah melewati itu Muara Enim. Nah, sekarang ini Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim telah membangun sarana dan prasarana ini di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Seperti apa itu mau? Seperti kantor camat, nah, sudah itu desa-desa. Camat mana Muara Enim? Camat Belido, Kecamatan Belido. Memang kita kan sebelum ini memang ada lahan pencadangan. Ya, lahan pencadangan ini lahan transmigrasi. Dia letaknya di Kecamatan Indralaya Utara. Nah, di Kecamatan Indralaya Utara itu ada 290 kakak masyarakat yang ikut program transmigrasi tidak mendapat lahan usaha, hanya lahan pekarangan. Nah, ini zaman saya camat dulu saya garap, tapi alhamdulillah Masuk wilayah OI. masuk wilayah OI. Tapi padahal wilayah Muara Enim. Enggak, itu wilayah kita. Memang wilayah kita, tapi karena ada kepentingan, tanda kutip ada kepentingan oleh sesuatu PT, nah, tidak saya sebutkan di sini PT, tapi lebih jelasnya nanti tanya kan. Tidak saya sebutkan di sini, tapi ada kepentingan itu diambil alih oleh PT. Nah, secara otomatis masyarakat yang ikut program transmigrasi itu tidak bisa menggarap, tidak bisa menggarap lahan tersebut. Nah, oleh karena itulah sedih rasanya kita ada transmigrasi dari Pulau Jawa yang masuk ke Ogan Ilir. Artinya sengketa kita dengan PT, dengan perusahaan. Iya, Investor. Ya. Sekarang memang izin dia itu dari Muara Enim. Padahal jelas-jelas wilayah itu lahan pencadangan. Nah, entah di mana yang salah ini saya kurang paham. Tapi sudah dari judul, ya. Nah, terpaksa saya sebut ini PT iya. Indralaya Agro Lestari sudah jelas. Nah, tapi kenapa izinnya dari Muara Enim? Ini kan. Nah, Tahun berapa berdiri PT? Kalau berdirinya tahun PT itu semenjak tahun kalau tidak salah ini 2006 saat program transmigrasi itu. Kita pemekaran 2004. Kan ada lahan pencadangan itu. Nah, oke, kita cukup situ. Jadi program menunjang Pak Bupati di tahun ini juga kami akan menganggarkan ABT. Jadi insya Allah sudah izin dari Pak Bupati, sudah izin dari pimpinan kita akan melaksanakan 3 segmen dulu Pak Ali. Yang pertama Kecamatan Indralaya, kedua Kecamatan Indralaya Utara, ketiga kita Kecamatan Indralaya Selatan. Ini yang akan kita garap di 2021-2022. Nah, insya Allah di 2022 itu akan kita garap sisa kecamatan 13 kecamatan desa. Untuk apa? Untuk batas. Sekarang ini kan ya mohon maaf Pak Haji, batas kita ini kan belum 100% tuntas. Boleh dibilang masih kurang. Oleh karena itu mumpung saksi-saksi masih hidup dan kita laksanakan ini. Nah, sudah berapa kali kita sudah survei di lapangan, memang termasuk peta desa itu belum ada untuk di wilayah Kabupaten Belido. Makanya arahan Bupati, visi Bupati akan menuntaskan itu. Jadi di 2021 ini kita akan 3 kecamatan desa dulu Pak. Nah, kita akan tetapkan batas, kita titik koordinat. Jadi sampai kapanpun generasi yang akan datang itu tetap mematuhi itu. Jadi selama ini di wilayah perbatasan itu berbicara kualitas sehingga mungkin wilayah lain, daerah lain menganggap itu wilayah mereka. Enggak, kalau dulu kita sudah melaksanakan itu. Enggak, cuman itu kebijakan ketika batas kabupaten A dan kabupaten B itu kan batas provinsi. Nah, dikarenakan kita luas wilayah saat itu
pertukaran yang kurang fokus ke situ arahnya, karena kita kemarin itu arahnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala apa? Nah, PTIA ini bergerak di produksi apa? sawit, enggak, ya, kebun. Mungkin sumbangan pihak ketiganya lebih besar sehingga Nah, kalau masalah itu kita kurang paham. Pak Adi. Tapi yang jelas kita harus memikirkan kasihan masyarakat. termigrasi. Iya, lahan masyarakat. Berapa kakak termigrasi di sana? Kalau sekarang ini kemarin awal-awal itu 290 kakak yang tidak dapat lahan usaha sesuai program lahan pencatatan. KTM ya? KTM. KTM Sungai Rambutan. Iya. Sekarang ini kurang lebih masyarakat daftar pemilihnya hampir 1.000 lebih. Seluruh termigrasi di sana yang tidak mendapat. Enggak, ada PT2. Karena itu kan ada dibagi, ada PT1, PT2, PT3. Jadi mereka untuk bertani selama ini gimana? Ya dia bekerja kepada PTIA. Oh. Nah, jadi dia dapat lahan usaha untuk pekarangan dari rumah tempat dia tinggal, tapi untuk mencukupi dia per hari, mencari makan per hari, dia bekerja di PTIA. Artinya ada. Kan aneh itu kan? Nah, artinya ya ada perhatian juga dari PTIA terhadap ini. Ada semacam prioritas atau itu kebetulan saja itu mereka tidak jadi pegawai ya, tanpa karena memperhatikan lahan. ya tadi karena tadi ada kepentingan masalah kita mereka kan mau tidak mau kan mau hidup. Iya. Otomatis suka tidak suka, senang tidak senang dia bekerja di PTIA. Waktu pemilu atau pilkada itu milih kan mereka itu? Milih Pak. Milih di Ogan Ilir. Di Muara ini mungkin milih juga karena izinnya di sana. Enggak, karena PT itu yang izin warga itu Muara ini, tapi ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir kan aneh. Ya itulah institusi Nah, seharusnya di Ogan Ilir. Tapi pegawai-pegawai karyawan-karyawan itu merata dari PT2. Nah itu sedangkan daftar pemilihnya itu Ogan Ilir. Ya, oke. Sekarang di daerah perbatasan kecamatan ke internet di Ogan Ilir, di desa ada pembangunan di perbatasan desa antar satu desa dan desa yang lain, desa antar satu desa yang lain. Ada menghambat pembangunan. Ini program desa mungkin. Benar. Jadi memang ada masalah apa yang disampaikan Pak Adi tadi, memang ada kendala ketika daerah perbatasan itu akan dibangun. Ya. Karena takut, ya namanya kepala desa takutnya karena belum jelas tadi takutnya terbangun di wilayah desa sebelah. Nah, makanya dia ambil titik aman. Ya. Nah, ketika daerah perbatasan itu yang banyak tidak terbangun. Pihak sebelah juga tidak ini membatasi diri. Ya, karena otomatis masyarakat kurang. Tapi ada penduduk di wilayah Pak, yang belum jelas. Belum jelas. Ya, ada. Tapi mereka itu artis sana sini. Iya, Status warga negara. Iya. Belum jelas organisasi. Ya. Karena kan memang desa-desa dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini kan banyak pemekaran kan. Seperti kecamatan kita awalnya dulu kan 6 kecamatan, sekarang 16 kecamatan awalnya. Nah itu. Jadi memang kendalanya itu daerah-daerah yang di perbatasan itu. Ya. Selain dari itu, ini kan ada kerjasama. Maksud kerjasama di sini mana? Ya. Tata pemerintahan dan kerjasama. Jadi memang kerjasama ini kami di setiap stakeholder yang ada, kami tetap melaksanakan kerjasama. Ini masalah menyangkut kebijakan-kebijakan ke arah bupati. Ya. Jadi seperti ketika kita sampelkan Disduk Capil akan melaksanakan penandatanganan atau minta tanda tangan Pak Bupati, itu harus kita kaji dulu di sini. Ya. Nah, ketika kurang persyaratan kita kembalikan, ya kan? Tapi ketika sudah lengkap kita ajukan ke Pak Bupati. Jadi Pak Bupati sudah menandatangani itu sudah insya Allah 100%. Nah, Pak Abang Kampung, mungkin Pak Abang juga monitor status mereka di lahan yang belum jelas tadi di perbatasan tadi. Waktu pemilihan kepala desa bagaimana? Ini perbatasan desa. Ya, makanya tadi ya ketika masyarakat ini setelah kami analisa mana yang mengurusi beliau. Oh, ya, jadi seperti desa sebelah dengan desa A dan desa B. Ternyata yang mengurusi mereka itu desa B. ya. Secara otomatis Mereka ke desa B. desa B, padahal wilayahnya hanya di desa A. Ya. Makanya untuk ke depan
kita akan menegaskan kembali batas itu. Nah, berikutnya perlu kita sadari ini, ketika ditetapkan batas tidak berubah kepemilikan. Ingat itu. Ketika ditetapkan batas tidak berubah kepemilikan. Contoh, sekarang ini Pak Haji ada usaha di desa Penyantingan. Tapi setelah ditetapkan batas, itu kembali ke desa Serijabu Baru. Secara otomatis, secara administrasi Pak Haji harus pindah ke Serijabu Baru. Tapi tetap tanah punya Pak Haji. Nah, sekarang ini banyak dihembuskan. Ini yang bikin masyarakat ini galau bahasa kita, ya kan? Nah, bahasa kita galau. Ketika ditetapkan batas takut hilang. Nah, padahal kan tidak merubah kepemilikan. Tapi secara status surat administrasi. Sama seperti yang sekarang kemarin yang terjadi antara Kabupaten Oku dengan Kabupaten Tika, Kabupaten Ogan Ilir, antara Desa Mundu dengan Desa Sukapindah. Nah, setelah ditetapkan nanti batas wilayah itu ternyata masuk Kabupaten Ogan Ilir, mau tidak mau secara administrasi mereka ke Ogan Ilir. Tidak lagi ke Muara ini, tidak lagi ke Oku. Padahal dulu mereka itu tunduk ke Oku. Dulu secara administrasi ke Oku. Tapi setelah ditetapkan oleh pihak Mendagri, kemarin sudah penandatanganan juga segmen batasnya jadi kementerian, ada 7 segmen sudah kita laksanakan, itu. Artinya sudah jelas ke ini tempat tinggal wilayah. Sudah. Jadi antara segmen batas antara kabupaten kita, jadi dari kabupaten lain sudah jelas sekarang. Kita tetapkan juga dengan tanda-tanda batas, tidak merupakan dengan tanda batas alam. Kita tetapkan juga dengan titik koordinat. Sampai kapanpun titik koordinat itu tetap. Dan sampai ini sudah tahu. Pak, tak mungkin di akhir waktu ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan, kepada pemerintah yang juga perbatasan yang belum jelas. Silakan Pak. Jadi terima kasih pesan ini kepada para kepala desa, para ASN yang ada di wilayah desa atau kecamatan. Kita harus sadar, kita ini sudah digaji oleh negara. Secara otomatis perpanjangan tangan negara, baik kepala desa maupun ASN yang ada di sekitar. Oleh karena itu, kita harus melayani masyarakat ini maksimal. Karena sudah jelas ketika kita digaji oleh negara itu uang nanti. Nah, berikutnya saya sampaikan di sini pada kesempatan berbagai ini, tolong sampaikan kepada masyarakat atau sosialisasikan kepada masyarakat. Ketika ditetapkan batas tidak merubah kepemilikan. Nah, jadi ini tugas kita bersama. Dan itu baik Pak Camat, baik kepala desa, baik pemerintah. Artinya mereka yang di dekat wilayah tersebut. Tapi tak ada juga program sosialisasi. Makanya kita yang sosialisasi ke situ yang lebih enak kan Pak Kades dan Pak Camat. Harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa ketika ditetapkan batas tidak merubah kepemilikan. Itu saja. Jadi pesan sekali lagi saya sampaikan kepada para ASN dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Apalagi Pak Bupati kita ini pengen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya pesan lagi satu lagi, kita jangan sombong kepada masyarakat. Jangan mentang-mentang kita pakai dinas, ketika masyarakat perlu bantuan kita ogah-ogahan. Contoh seperti ini. Sehingga terabaikan. Haji, ya kan? Pernah saya pengalaman ini. Ketika kami saat memadamkan api saat saya masih di BPBD, ada masyarakat datang, Pak, kami mau ngurus KTP, Pak, kami mau minta bibit padi. Nah, selaku ASN, ya kan, kalau kita bagus secara pelayanan, harusnya bukan tupoksi kita. Benar. Nah, tapi kan masyarakat pada kurang paham, kurang mengerti. Oleh karena itu kita jelaskan, Bu, Pak, memang tupoksi kami ini tentang kebencanaan. Tapi masalah KTP, masalah pertanian kami akan arahkan Ibu. Memang ada orang-orangnya. Tapi kalau kita antipati, bukan urusan kami. Tapi artinya kita sambut dulu mereka itu. Kita sambut dulu dengan bagus. Nah, kalau selama ini Pak, karena saya kan mantan camat. Dia kan mantan camat, jadi paham. Ketika ada masyarakat yang perlu memang bukan tupoksi, bukan urusan kami. Nah, itu tidak boleh terjadi. Akhirnya masyarakat kecewa. Nah,
apalagi bisa frontal ya. bisa. Ya. Makanya sekarang ini sama-sama kita memperbaiki diri, Ya. koreksi diri. Ini arahan Pak Bupati, kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pak Tapun, ada beberapa banyak pegawai untuk membantu Pak Tapun di kantor. Alhamdulillah kalau pegawai saya ini ada 3 kasih, tiga kasubag. Kasubag Ya, kasih dari Kasubag. 3 kasubag, 3 pejabat. Kasubag administrasi, kasubag kewilayahan masalah batas tadi, terus kasubag perda. Ya. Kerjasama dari sama. Ya. Jadi 3 ASN yang ada di kita ini hampir lebih kurang 22. Lumayan banyak. Lumayan, 22 SN. ya, lumayan. Kalau honornya? Kalau TKS kita di sini bukan honor. Ya. TKS kerja sukarela dengan anggaran yang ada pada OBD, bukan di SK kan oleh Bupati, ini 8 Ya. orang. Ya. Tapi mereka dikasih uang jasa. Ya, alhamdulillah besaran tadi dari ini anggaran kita per bulan itu berkisar 700 Ya. Per orang. per orang. Per bulan. Masih ada lagi Pak Tapun? Cukup. Ya. Oke, saudara pemirsa, demikian sudah panjang lebar disampaikan oleh Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Bapak Yang Puri Esos. Lebih kurang lebih mohon maaf. Pada awal saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.